Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salviana, angkatan 2022, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan membahas seputar perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Dan selamat menyaksikan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan artinya mengalami penambahan pada tinggi dan berat. Pada manusia, pertumbuhan dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan kebiasaan berolahraga. Sedangkan apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan. Perkembangan tidak dapat diukur, tapi dapat kita amati. Kita bisa melihat pada gambar di samping, terdapat tangga tahap perkembangan pada anak yang pertama yaitu tahap sensori pada anak usia 0-2 tahun, tahap bahasa anak usia 2-7 tahun, tahap logika 7-11 tahun, tahap interaksi usia 12 tahun ke atas. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang saya akan membahas perbedaan keduanya. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu? Perbedaannya dapat dilihat dari 5 sisi, yaitu dari cara ukurnya, keterlihatan, keterbatasan, keterulangan, dan faktor yang mempengaruhinya. Cara mengukur pertumbuhan anak bersifat kuantitatif, sehingga dapat digambarkan dalam bilangan. Sedangkan perkembangan dia bersifat kualitatif, sehingga tidak dapat digambarkan dalam bilangan. Perbedaan yang selanjutnya yaitu keterlihatan. Pada pertumbuhan itu dapat dilihat secara fisik, sedangkan perkembangan tidak dapat dilihat secara fisik, melainkan secara fisiologis. Kemudian keterbatasan. Keterbatasan pada pertumbuhan dibatasi oleh usia, sedangkan perkembangan tidak dibatasi oleh usia. Jadi kita berusia berapa tahun pun tetap terjadi perkembangan pada diri kita. Perbedaan keterulangan. Pada pertumbuhan, perbedaan keterulangan bersifat irreversible atau tidak dapat terulang, sedangkan perkembangan bersifat reversible atau dapat terulang. Dan perbedaan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhinya. Jadi, pada pertumbuhan dipengaruhi oleh pembelahan sel, sedangkan pada perkembangan itu dipengaruhi oleh pengalaman. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail mengenai tahap pertumbuhan anak. Tahap pertumbuhan anak yang pertama yaitu pada usia 0-6 bulan. Perkembangan anak usia 0-12 bulan terbilang begitu pesat. Pada 6 bulan pertama, kehidupannya, fungsi pendengaran dan penglihatan bayi mulai berkembang. Si kecil mulai dapat melihat dan mengikuti gerak benda atau orang di sekitarnya. Pertumbuhan anak 6-12 bulan, kemampuan motorik anak pada usia ini berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan fisik bayi 0-12 bulan. Si kecil akan mulai bisa merangkak, duduk mandiri, berdiri, dan berjalan. Usia 1-2 tahun, anak akan berperilaku dengan caranya yang unik dan sesuai kondisinya sendiri. Usia 3 tahun, anak menyukai pemahaman pura-pura dan memainkan imajinasinya masing-masing. Sedangkan usia 4-5 tahun, keterampilan motor kasar dan halus anak masih terus berkembang. Anak sudah mampu bernyanyi, menangkap, melempar bola, berpakaian sendiri, hingga melompat dengan satu kaki. Sedangkan anak yang berusia 6-12 tahun, anak sudah mulai mampu memahami konsep bilangan, membedakan siang dan malam hari, memberitahukan waktu, memahami perintah, serta membaca teks dalam buku. Setelah mengetahui proses perkembangan anak, pastinya kita juga ingin mengetahui juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Seorang anak laki-laki maupun perempuan akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Misalkan, bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor hormon.
Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh masing-masing dan mempunyai fungsi sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. Yang ketiga, faktor gizi. Faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Pada saat masa-masa pertumbuhan, tubuh kita akan memerlukan banyak protein, sedangkan air dan makanan yang dikonsumsi juga akan membantu tubuh memproduksi energi terbentuknya sel-sel tubuh. Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan juga turut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor yang keempat yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi, rumah tangga, serta perekonomian. Faktor yang kelima yaitu olahraga atau kesehatan. Olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mengapa? Karena kekuatan otot dalam tulang saat berolahraga akan tumbuh dengan baik, serta sistem imun di dalam tubuh dapat terhindar dari penyakit. Faktor yang keenam yaitu faktor pendidikan. Untuk menunjang perkembangan manusia, peran pendidikan sangat penting. Mengapa peran pendidikan sangat penting dalam perkembangan manusia? Ya, karena pendidikan akan memberikan efek positif bagi emosional, intelektual, kesehatan mental, dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu, pendidikan juga menjadi wadah atau tempat kita untuk membimbing proses kedewasaan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.